ternyata presentasi gen Timur Tengahnya itu hanya 3,4%. Bahkan gen Asia Timur atau Tiongkoknya itu lebih besar, 4,19%. Jadi ini mengejutkan buat saya. Ada 1,8% dari DNA saya itu kayak etnis Mesoamerican sama Anden. Kirain Melayu gitu ya. Lucu juga ya, ternyata ada Vietnam gitu. Oh mungkin karena mungkin karena itu juga aku senang banget masakan Vietnam. Kalau nggak salah 64% itu Indonesia, Filipina, sama Malay. Lalu 33% Thai and Cambodia. Lalu 1,8 itu Mesoamerican. Itu kayak kalau nggak salah sih kayak Peru, Bolivia, Argentina, dan lain-lain itu sama Andean ya. Sempat nanya cuma ya kalau dirunut sampai kira-kira 4 generasi ke belakang sih nggak ada. Nggak banyak orang yang 100% etnis tertentu. Jadi mungkin saya juga mikirnya, kayaknya kalau saya nggak mungkin 100%, karena ayah ibu aja udah beda suku, masih merasa Indonesia lebih Indonesia sih. Cuma ya itu karena setelah tahu mungkin jadi merasa kayak mungkin untuk orang-orang apalagi yang kalau sering baca berita atau dengar soal rasis atau apa, sedangkan mungkin hampir seluruh manusia itu ada etnis-etnis lain di dalam DNA-nya, jadi kayak seharusnya nggak ada lagi kayak gitu. Saya orang Indonesia gitu kan, itu sebuah konstruksi yang administratif, yang karena dunia itu harus ada negara, harus ada pendataan administrasi, ya itulah kita kayak harus gitu loh, harus mengidentifikasi diri kita itu siapa gitu loh, dan itu kan merujuk pada sebuah bentukan, sebuah konstruksi yang kita bikin sendiri, yang manusia bikin sendiri, secara geografis, secara demografis gitu. Ini siapa? Kebetulan mungkin karena perjalanan nenek moyangku, ya aku nemploknya di wilayah yang sekarang dinamai dengan Indonesia Nusantara gitu loh. Itu aja, dan ya kita manusia gitu yang sama-sama punya rumah di bumi ini. Jadi kalau dari sisi keturunan sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%, jadi lebih Cina dari Arab sesungguhnya. Ternyata ada 10 percampuran DNA, 10 nenek moyang dari beragam buyut. Menurut saya itu sesuatu yang memang menunjukkan kita memang tidak bisa dipinpoint hanya dengan satu asal atau satu tanah saja begitu ya. Kita adalah apa yang kita pilih untuk kita menjadi. Merupakan bagian dari alur kedatangan migrasi out of Africa, orang-orang keluar dari Afrika. Cuman dengan banyak sekali gelombang migrasi yang datang ke Indonesia, tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Orang yang pertama kali datang di Indonesia itu adalah orang-orang yang sekarang kita bisa lihat mereka-mereka yang memiliki keturunan Papua ya, yang berada di wilayah Papua sekarang. Itu mereka yang pertama kali datang mendiami wilayah Indonesia geopolitik saat ini ya, tapi pada saat itu wilayah arkipelago. Gelombang terakhir itu adalah pada masa historical, pada masa sejarah, itu trade
orang-orang yang ini ya, trader ya, yang dari Cina, yang dari Middle East, dari Arab, dari India, yang sekarang jejak genetiknya sangat-sangat jelas ada di, yang bisa kita lihat di populasi-populasi. Kita tahu semua sejak 2017 semakin runcing, motifnya macam-macam, dan itu yang membuat kita kita harus membuat sesuatu, membuka mata orang bahwa Indonesia itu satu konstruksi politik yang ditemukan, yang diciptakan pada awal abad 20. Sehingga istilah asli, tidak asli, pribumi, non-pribumi itu tidak bisa lagi berlaku, melainkan seorang individu warga negara Republik Indonesia itu diakui karena status hukum dia memang warga negara Republik Indonesia. Dan di dalam konstitusi kita tidak ada satu keharusan seorang warga negara Indonesia itu harus memiliki satu etnis seragam, memiliki satu agama yang sama, memiliki satu ras yang sama, tidak ada. Keberagaman itu sesuatu yang harus diakui dan justru dirayakan. Saya merasa sekarang tendensi orang melihat keragaman atau perbedaan sebagai sesuatu yang menakutkan dan kemudian disembunyikan dan khawatir justru akan menjadi pemicu keretakan. Justru menurut saya we have to celebrate keberagaman itu. Dengan cara yang memang membicarakan ini secara terbuka, melakukan berbagai eksperimen seperti apa yang dilakukan tes DNA itu, untuk lagi-lagi membuktikan premis betapa beragamnya kita dan tidak ada satu yang bisa mengklaim sebagai orang Indonesia asli, begitu ya. Itu untuk menunjukkan dan membuktikan premis betapa kita orang yang begitu berbeda-beda. Dan sekali lagi memperkuat keyakinan bahwa Indonesia itu bukan soal garis keturunan atau dari mana kita berasal. Yang menjadikan kita Indonesia adalah niat dan upaya bersama untuk membuat negeri ini bisa menjadi rumah untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini yang kita reaksi adalah sebuah video yang menceritakan tentang DNA orang Indonesia. Maksudnya gimana sih DNA orang Indonesia? Jadi begini, ada teknologi baru yang bisa membuat suatu penelusuran tentang asal-usul suatu bangsa atau seorang manusia terhadap manusia-manusia sebelumnya secara berurutan. Nah, teknologi ini sering disebut atau dikenal dengan istilahnya DNA. DNA ini mampu menelusuri seseorang itu termasuk dalam keluarga ataupun kelompok keluarga ataupun family yang mana, termasuk dari suku bangsa ataupun bangsa yang mana. Nah, termasuk di Indonesia. Karena di sini sudah banyak sekali bahwa bangsa Indonesia atau orang Indonesia ini sebenarnya dari mana sih? Asalnya apakah dia memang pribumi Indonesia atau memang berasal dari daerah lain? Nah, dengan tes DNA ini, salah satu adalah membuktikan adanya hal tersebut. Ternyata dari beberapa sampel yang kita tonton tadi, orang Indonesia itu rata-rata adalah tidak ada yang murni, sama sekali tidak ada yang murni hasil tesnya bahwa mereka adalah memang dari Indonesia. Ya, karena kita sendiri tidak mempunyai sampel yang 100% menunjukkan bahwa salah satu manusia yang ada di Indonesia ini saat ini adalah benar-benar asli yang memang ada di Indonesia. Ini belum ada. Kenapa? Sampelnya belum ketemu. Ya, ini yang merepotkan. Sehingga yang ada sekarang ini adalah sebenarnya orang-orang Indonesia berasal dari migrasinya orang-orang dari benua yang lain, terutama dari benua Afrika yang menuju ke benua Australia. Ya, jadi sebagian ada yang tinggal di kawasan kepulauan-kepulauan di Nusantara ataupun di Indonesia. Nah, inilah asal mula adanya orang-orang Indonesia. Maka hasil tes DNA-nya itu banyak beberapa yang merupakan campuran-campuran dan seterusnya sekian persen. Ya, ini yang menunjukkan bahwa memang orang Indonesia tidak murni 100% berada di Indonesia karena kita pun tidak mempunyai sampelnya yang 100% murni orang Indonesia. Jadi, di sini bukan berarti kita adalah bukan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia itu terbentuk
dari abad ke-20-an, di mana kita mulai membentuk dan menyadari bahwa bangsa kita ini ada. Dari zaman kerajaan-kerajaan sudah ada yang namanya Nusantara. Dan kita membentuk tradisi, kita membentuk adat dan budaya kita sendiri. Jadi kita sudah membentuk suatu lingkungan baru, bentuk yang baru, bahasa yang baru, di mana bahasa di Indonesia, suku bangsa di Indonesia juga beragam. Jadi kita mempunyai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, dan kita kaya dengan beragam suku bangsa yang ada di Indonesia, dengan berbagai macam adat istiadat dan bahasanya. Itulah Indonesia yang sebenarnya, tergantung dari jiwa kita sendiri. Nah, jadi tidak ada lagi istilah yang namanya pribumi atau non-pribumi, sudah tidak relevan lagi. Karena faktanya, sekarang dunia sudah berubah. Dimanapun kita berada, kalau memang kita adalah merasa hati kita, diri kita adalah orang Indonesia, maka kita akan tetap cinta Indonesia. Kita akan kembali ke Indonesia. Walaupun tidak bisa kembali ke Indonesia, hatinya tidak akan pernah tinggal terlupakan akan Indonesia. Dan itu memang sudah terbukti. Banyak orang Tiongkok ya yang sudah nini-nini, kakek-kakek, kembali datang ke Indonesia ketika 17 Agustus ya. Untuk apa? Untuk ikut merayakan 17 Agustus di Indonesia. Setelah selesai acara, dia kembali lagi ke Tiongkok. Ya. Ada juga kita untuk sekarang ini, generasi-generasi muda, ternyata banyak juga melakukan perkawinan silang dengan negara lain. Misalkan dengan orang Korea, dengan orang Jepang, dengan orang Vietnam, dengan orang Rusia, dengan orang Ukraina, dengan orang Eropa, ya, dan lain-lain. Nah, jadi yang menentukan bahwa kita ini orang Indonesia adalah apa? Jati diri kita. Kalau kita memang orang Indonesia, maka kita akan mengakui bahwa kita bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia. 3 ini adalah syarat mutlak bahwa dia adalah memang orang Indonesia. Jika 3 ini tidak diakui dan tidak bisa melakukannya, maka bisa diragukan kalau dia itu memang orang Indonesia. Hanya itu ya, yang ada di undang-undang yang mengakui bahwa kita adalah memang bangsa Indonesia. Nah, jadi kita nggak perlu lagi ribut-ribut ya untuk masalah siapa diri kita ini sebenarnya. Walaupun hasil tes DNA menunjukkan bahwa kita ini berasal dari mana-mana, sama dengan suku bangsa yang lainnya juga. Contohnya, orang Barat yang ada di Australia, apakah mereka murni asli dari benua Australia? Enggak. Kenapa? Karena mereka adalah migrasi dari Eropa, dari Inggris. Orang Amerika yang ada di benua Amerika, apakah mereka asli orang kulit putihnya dari benua Amerika? Enggak juga. Kenapa? Karena mereka berasal dari Inggris dan lain-lain dan lain-lain. Jadi sudah sangat bingung untuk bisa menentukan seseorang itu aslinya dari mana. Kenapa? Karena kita tidak bisa menemukan manusia sumber ya untuk diambil DNA-nya sehingga bisa dicocokkan. Termasuk di dalam suku bangsa Indonesia. Contohnya suku bangsa Jawa misalkan. Apakah suku bangsa Jawa adalah asli penghuni Pulau Jawa? Ini pun akan sangat sulit. Kenapa? Karena kita tidak menemukan DNA atau sampel DNA yang memang orang peninggalan itu menunjukkan memang dia asli, ya, penduduk asli di Pulau Jawa. Ini sampai sekarang belum ada. Ya, sehingga untuk bisa menentukan bahwa memang orang Jawa adalah asli dari Pulau Jawa, ini masih juga mengalami kesulitan. Begitu pula dengan suku bangsa yang lainnya. Jadi kita tidak perlu lagi membahas masalah-masalah seperti itu. Yang terpenting dalam diri kita adalah jati diri kita, hati nurani kita adalah Indonesia. Itu yang paling penting. Ya, dengan cara bagaimana membuktikannya? Seperti yang tadi bilang, ulangin, yaitu mengakui bertanah air satu yaitu Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Itulah orang Indonesia. Nah, bagaimana pendapat teman-teman untuk hal ini? Sehingga kita tidak perlu lagi meributkan mana sih orang Indonesia asli, dari mana sih asalnya, mau dari Cina, mau dari Taiwan, mau dari Muang Thai, mau dari Malaysia, asal-usul kita. Menurut tadi sudahlah, nggak usah diributkan lagi. Karena sudah nggak bisa lagi, udah nggak relevan. Dan dengan tes DNA itu sudah membuktikan
Daripada ini sekian dulu. Terima kasih. Dan kalau ada pendapat silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.